Adi. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Assalamualaikum jelas, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak? Apakah suara saya jelas? Jelas Pak Ya, Rektor. Wah, cukup Pak, cukup. terima kasih Pak Sekretaris Daerah, Ibu Wakil Gubernur. Saya senang sekali hari ini ya bisa bergabung lagi dengan tim ya percepatan penanggulangan kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian yang lebih senang saya sekali lagi ya bahwa ternyata dari sisi instrumen kebijakan gitu ya, Sulawesi Barat ini sudah maju lebih satu langkah ke depan ya. Dari sisi data sudah komplit, dari sisi kebijakan yang disampaikan Bu Wakil Gubernur tadi juga sudah sangat mengena. Dan yang paling penting sekarang ini bagaimana menjalankannya ya, bagaimana menjalankan kebijakan ini dan tepat sasaran sehingga bisa mempercepat penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi saya dimintakan untuk menjelaskan mengenai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Bapak Ibu perkenalkan dulu, tak kenal maka tak sayang, nama saya Ardi Aji, saya doktor bidang ilmu ekonomi ya. Saya bekerja di Sekretariat Wakil Presiden, tepatnya di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Saya itu sehari-hari saya membuat data analis atau apapun lah tentang analisis-analisis kebijakan untuk Pak Deputi dan Pak Wakil Presiden. Jadi yang mau saya tekankan pada hari ini, Bapak Ibu ya, kita umumnya selalu berbicara tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Tetapi saya ingin menyentuh satu, itu ada namanya kemiskinan struktural. Ya, jadi kalau kemiskinan itu kan ada masyarakat itu sendiri penyebabnya, ada juga disebabkan oleh infrastruktur dasar yang tidak menjangkau ke mereka. Itu yang disebut dengan kemiskinan struktural. Ya, jadi kemiskinan struktural itu Bapak Ibu adalah kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak mampu menjangkau seluruh masyarakat. Di sini perlu peran pemerintah. Jadi kalau masyarakatnya sendiri tidak mau keluar dari kemiskinan itu kan sulit ya. Dari sisi demand-nya sendiri nggak ada. Tapi kalau dari sisi supply, kalau ada permasalahan supply, kalau ada permasalahan yang harusnya pemerintah yang melakukan memberikan kebijakan atau melakukan kegiatan, maka itu disebut dengan kemiskinan struktural. Jadi ada beberapa aspek sebenarnya, ada 5 aspek besar ya dari secara teori yang perlu kita jalankan agar ini selesai permasalahan ini. Apa itu? Karena tingginya beban pengeluaran ya. Jadi kemiskinan struktural itu biasanya karena tingginya beban pengeluaran dari masyarakat. Nah, itu yang pertama. Ya, itu karena apa? Misalnya karena bencana gempa kemarin, kemudian perumahan rusak, pendidikan, kesehatan, air, sanitasi ini bisa menyebabkan tingginya beban pengeluaran ya. Yang kedua, rendahnya pendapatan penduduk miskin. Nah, ini juga salah satu penyebab kemiskinan struktural. Kenapa? Karena memang dia itu tidak bisa berusaha secara produktif. Seperti kata Bu Wakil Gubernur tadi, produktivitasnya itu sangat rendah ya dari sisi pekerjaan kita di daerah kita. Kemudian rendahnya kualitas dan kompensasi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia. Jadi SDM kita menjadi kata kunci di sini. Jadi pendidikan kita, kualitas pendidikan kita, pelatihan-pelatihan yang kita adakan selama ini apakah sudah tepat sesuai dengan kebutuhan kompetensi dari pekerja yang ada di Sulawesi Barat. Kemudian tingginya biaya transaksi ekonomi. Apa? Infrastruktur tadi yang sudah disampaikan ya. Saya pernah Pak ke Sulawesi Barat, terus terang pernah, tapi nggak ke provinsi, tetapi ke kabupaten yang paling dalam di sana. Kabupaten apa namanya Pak ya, yang paling penghasil kopi itu Pak? Ya, penghasil kopi yang di dalam itu, yang ibu kota provinsinya di pinggir kali. Apa Pak? Mamasa. Mamasa. Yang ibu kota kabupatennya itu di pinggir kali Pak kan, kemudian kantor Bapedanya itu di tebing-tebing gunung itu ya. Padahal kita punya banyak sekali daerah yang luas di sana, tetapi kenapa ya perkantorannya sampai di daerah-daerah yang memang infrastrukturnya itu nggak mengizinkan menjadi ibu kota kabupaten. Ini kan sesuatu yang aneh. Kalau saya dari sini mungkin berani berbicara, tapi mungkin Bapak Ibu mungkin bisa menyampaikan itu karena ini hal yang riskan sebenarnya. Karena apa?
ibu kota kabupatennya saja mungkin menurut saya secara geografis tidak layak ya. Tetapi bagaimana, karena padahal di situ ada tempat untuk lapangan udara yang sangat bagus dan memang daerah itu sepotensinya tidak terbayangkan ya, bagus sekali. Nah, jadi seperti itulah kira-kira apa sih penyebabnya, kenapa kita ini miskin secara struktural. Kemudian Bapak Ibu, saya lanjutkan. Latar belakangnya, Bapak Presiden ya 4 Maret 2020 menyatakan bahwa bagaimana kalau kita menghapuskan kemiskinan ekstrim di Indonesia 2024 jadi nol. Kemiskinan ekstrim ini, garis kemiskinan itu 1,9 dolar PPP, Pak. Jadi kalau dengan garis kemiskinan seperti ini, kira-kira berapa penduduk miskin yang ada di Indonesia, berapa penduduk miskin yang ada di Sulawesi Barat, kalau bisa angka ini nol di tahun 2024 gitu ya. Kemudian ini sesuai dengan agenda PBB menghilangkan SDGs, bagaimana menghilangkan kelaparan, kemudian dan target-target nasional dan internasional lainnya. Jadi sebenarnya Pak, kalau 1,9 dolar PPP tadi ya, angka kemiskinan di Indonesia itu sekarang hanya tinggal 3,9% ya. Tetapi dengan ukuran yang ada sekarang di Indonesia itu ada sekitar 9,78%. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita pakai ukuran internasional, angka kemiskinan kita itu jauh di bawah angka kemiskinan kondisi saat ini. Itu sebenarnya yang ingin Bapak Ibu ketahui. Jadi 1,9 PPP itu bukan berarti 14.000 kali 2, tetapi hanya sekitar 1,9 PPP itu sekitar 6 sampai 7 ribuan, Pak. Itu atau 345.000 garisnya per kapita per bulan. Kemudian inilah fakta kemiskinan kita yang sekarang ini terjadi peningkatan 10,19% dari 9,78%. Jadi sebenarnya pandemi COVID ini, kemudian bencana gempa kemarin itu sangat besar dampaknya terhadap peningkatan kemiskinan kita. Kemudian bagaimana sebenarnya di Sulawesi Barat? Ya, Sulawesi Barat itu sedikit di atas nasional, tingkat kemiskinannya itu sekitar 11,50% ya. Kemudian tapi jumlah penduduk miskinnya sebenarnya kalau dibandingkan antar provinsi memang dia itu adalah 6 terbawah Pak, ya 159.000 jiwa, atau yang di atas sedikit Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Bangka Belitung dan Kalimantan Utara. Kemudian kalau kita lihat Pak, angka kemiskinan ekstrim di Sulawesi Barat itu hanya sekitar 4,42%. Jadi ke depan ini Bapak Ibu bukan hanya targetnya mengurangi angka kemiskinan yang tadi dari 10,50 menjadi berapa persen, tetapi juga sekarang ini sudah mulai satu langkah lagi Bapak Ibu untuk yang ekstrim ya. Yang ekstrim ini apa? Tahun ini miskin, tahun depan miskin, kebutuhan dasarnya saja tidak terpenuhi. Itu sampai 4,42% dari total populasi Bapak Ibu di sana. Ini menjadi penting ya, menjadi penting. Kemudian tadi kita melihat ya, angka kemiskinan kita memang lebih besar dari nasional, yang termiskin sebagian besar di desa. Ini sudah isu ini sudah di-raise tadi sama Bapak Sekretaris Daerah, sudah disampaikan sama Ibu Wakil Gubernur gitu ya. Terus apa sebenarnya aktiviti kita yang pas untuk menyelesaikan kalau kita fokus di pedesaan, Pak? Apa angka kemiskinan struktural di pedesaan yang harusnya fokus kita selesaikan dalam waktu singkat. Kemudian yang kedua, saya dan tim di TNP 2K, tim BPS, tim BKF, kemudian kebetulan baru 2 hari lalu, minggu kemarin kita menyelesaikan satu studi ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya di Sulawesi Barat itu Bapak Ibu ya, kalau seandainya September kemarin ya, itu program PKH ya, program PKH, BPNT, BST, BLTDD itu tidak dijalankan, maka sebenarnya angka kemiskinan di Sulawesi Barat kemarin itu bukan 11,5 tapi sampai 15,79 sampai 4,92% ya dampak dari program itu terhadap penurunan kemiskinan di Sulawesi Barat. Jadi Pak Sekda, kalau bisa optimalisasi ya program bantuan sosial ini yang diberikan oleh pusat itu dijalankan dengan baik. Jadi monitoringnya saja Bapak Ibu jalankan, maka kemiskinan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap penurunannya di Sulawesi Barat. Ini hasil studi kami kemarin. Kemudian setelah kami cek lagi ya, sebenarnya ya seandainya
uang-uang yang digunakan untuk PKH, BPNT, BSD, dan BLTD tadi, itu perubahan konsumsi per kapita seandainya itu dicabut, ya. Jadi untuk orang yang DC1 yang sangat miskin itu sampai 10,15% per kapitanya itu berkurang kalau bantuan sosial ini dicabut. Bapak Ibu, maaf, suara saya masih jelas? Tes 1 2, suara saya masih jelas Bapak Ibu? Jelas. Ya, Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bicara nggak ada. Oke. Ya, jelas. Jadi seperti inilah impact-nya Bapak Ibu hasil studi kami, ya. Jadi sebenarnya bantuan-bantuan sosial itu tolong dioptimalkan, dibantu dengan monitoring, cukup dengan monitoring dan evaluasi saja. Jadi lakukan proses monitoring itu karena signifikan sekali pengaruhnya terhadap pengurangan kemiskinan di Sulawesi Barat. Apakah di daerah lain juga seperti ini? Enggak sebesar ini Bapak Ibu. Jadi Sulawesi Barat ini ternyata bantuan sosial ini sangat berpengaruh. Kemudian kita lihatlah di Sulawesi, kalau kita ingin bandingkan, ya, berapa sih pengurangan penduduk kemiskinan di perkotaan, berapa sih di pedesaan, ya. Ternyata penambahan penduduk miskin itu terbanyak itu memang di Sulawesi Selatan, ya. Kalau malah di Sulawesi Barat, di perkotaan itu penduduk miskinnya berkurang 3.500 orang, ya. Sedangkan di pedesaan itu nambah 10.600, ya, 10.600. Itu kira-kira dari Maret ke September tahun 2020. Jadi sekarang kemiskinan kita di pedesaan, kemudian program kita harusnya menyentuh ke pedesaan, jumlah penduduk miskin yang bertambah sebagian besar di pedesaan. Itu satu. Kemudian demikian juga dari sisi persentase, ya. Persentase kita itu di perkotaan meningkat 0,39%, sedangkan di pedesaan meningkat jauh lebih tinggi jadi 0,63%. Seperti ini jadi Pak Sekda. Jadi pertama kita fokus di desa, keadaan terparah di desa, impact juga terbesar di desa, apa program yang mengarah ke desa. Oke, kemudian kita lihat juga memang kalau dari sisi jumlah dan persentase, memang betul ya Polewali Mandar terbesar, mungkin penduduknya juga besar ya, jumlah penduduk miskin terbesar, kemudian Majene, Mamasa ini harusnya jadi fokus. Jadi ketiga kabupaten kota ini, Mamasa, Majene, dan Polewali Mandar ini harus fokus dalam hal percepatan peluang kemiskinan. Ya. Kemudian informasi apa lagi masalah-masalah yang perlu kita lihat kemarin harusnya ya. Memang dari sisi jumlah tadi sudah, jadi harusnya diperlukan langkah-langkah strategis Bapak Ibu dalam menurunkan angka kemiskinan. Jadi khususnya pada wilayah kantong tadi ya, kantong tadi perdesaan, kemudian Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian memperkuat dan memastikan bahwa seluruh program yang telah berjalan dapat berlangsung efektif. Karena memang kita sudah buktikan tadi sampai hampir sampai 5% kemiskinan Sulawesi Barat itu tidak terjadi turun gara-gara apa? Program-program belanja tadi jalan dengan baik. Itu belum tentu efektif, Pak. Kalau lebih efektif bisa saja jauh lebih tinggi dari itu dampaknya. Kemudian ini kira-kira karakteristik kemiskinan. Jadi sebenarnya yang paling penting bagi kita Bapak Ibu adalah memang awalnya menyasar jumlah ya. Jadi sebenarnya isunya itu kan fokus ya. Fokus kita ke fokus wilayah, fokus ke rumah tangganya. Yang kedua, lokusnya itu adalah wilayah. Itu yang penting. Jadi kemudian ada dua instrumen besar yang harusnya kita pegang, yaitu apa? Pertama kebijakan, yang kedua anggaran. Jadi kadang-kadang peran kebijakan ini kurang optimal kita jalankan. Terus bagaimana dari sisi kebijakan? Mungkin kita lihat dulu beberapa data-data supaya mungkin kebijakan juga bisa berperan aktif di dalam ini. Saya tertarik ini informasi ya, informasi sedikit saja. Di sini ada informasi desa kelurahan dengan ketersediaan transportasi umum yang baik ya. Jadi ada di Mamasa, di Mamuju Tengah hanya 17% desanya dilalui oleh angkutan umum yang baik ya. Jadi ini sebenarnya apakah karena infrastrukturnya yang tidak bagus, ataukah kenapa angkutan umum tidak tersedia di sana? Karena angkutan umum ini perlu untuk mengangkut produksi. Jadi ada kejadian di beberapa daerah di Indonesia, Bapak Ibu, daerahnya itu bagus, tapi angkutan umum tidak layak dijalankan di sana. Kenapa? Mungkin tidak efisien dari sisi biaya. Jadi akhirnya apa? Mereka itu terpaksa membeli sepeda motor, ya.
Membeli sepeda motor itu rupanya bukan lambang kemakmuran. Karena apa? Karena terpaksa. Jadi akhirnya anggaran kehidupan mereka sehari-hari habis untuk membayar cicilan sepeda motor. Ini menjadi menarik ya, menarik Bapak Ibu. Jadi itu hal sederhana tapi dampaknya itu besar sekali. Kemudian akses ke kesehatan itu sudah mulai bagus ya, tetapi kecuali rumah sakit bersalin, ini memang agak berat sekali di Sulawesi Barat. Kemudian ke puskesmas juga sudah bagus ya, poliklinik dan dokter dan yang lainnya. Kemudian beberapa akses infrastruktur dasar seperti fasilitas dasar yang sekarang ini sudah umum di daerah lain, tetapi di sini masih sangat berat ya. Contohnya apa? Kualitas sinyal ya. Kualitas sinyal 4G, fasilitas layanan pengiriman itu sangat rendah sekali. Bagaimana kita bisa mengkoneksikan gitu ya, pasar-pasar misalnya kopi-kopi yang tadi yang bagus di daerah-daerah tadi ya, untuk masuk ke marketplace ya, supaya dia itu bisa mudah mengakses pasar yang lebih tinggi. Kemudian dan ternyata untuk air minum ya banyak juga konsumsinya air utamanya adalah air kemasan ya. Padahal daerah Sulawesi Barat ini kan daerah yang dari sisi air kan mungkin sangat mudah ya, tetapi kenapa ya seperti di Mabuju Utara sampai 44% dari masyarakatnya itu mengkonsumsi air kemasan. Air kemasan ini itu sangat berpeluang mengurangi pendapatan mereka. Kemudian kita lihat lagi dari lokasi-lokasi kumuh mungkin sangat jarang di sini ya, sangat sedikit sekali, enggak ada. Kemudian dari sisi kepala rumah tangga perempuan Bapak Ibu. Jadi ini kepala rumah tangga perempuan ini di sini itu sebagian besar itu di Majene itu ada sampai 33% ya. Untuk kepala rumah tangga miskin itu perempuan ya. Jadi kalau ada 100 kepala rumah tangga miskin, orang miskin di Majene, itu 33-nya itu kepala rumah tangga perempuan. Jadi janda. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu bagaimana menyelesaikan solusi untuk rumah tangga yang kepala rumah tangganya perempuan. Di Polewali Mandar sampai 24%. Jadi terbesar itu di rumah tangga miskin itu di Majene dan Polewali Mandar. Kemudian usia kepala rumah tangganya itu rata-rata sekitar 49 tahun ya. Kemudian anggota rumah tangga produktifnya memang masih sangat tinggi dan masih sangat berpeluang untuk dicari solusinya. Oke. Kemudian dari sisi infrastruktur lagi ya, itu misalnya tidak memiliki akses terhadap air minum. Ini di Polewali Mandar itu sampai 55% ya, tidak memiliki toilet ya. Jadi ini sebenarnya sumber penyakit, sumber stunting tadi, walaupun kita tidak sadari ya. Jadi memang kesehatan kita itu sangat rendah di Sulawesi Barat ini, karena memang perilaku hidup bersih dan sehat ini mungkin masih sangat rendah. Ya, dari sisi akses terhadap air minum, akses toilet ini sangat rendah sekali. Kemudian kita lihat kondisi pendidikan mereka. Ya, dari kondisi pendidikan juga kita bisa lihat bahwa kepala rumah tangga tidak bersekolah itu dari rumah tangga miskin itu sampai 48% di Banyene, di Polewali sampai 47%. Ini sangat-sangat rendah ya. Jadi kalau di Majene itu 48 sama 46 itu hampir 90% lebih ya kepala rumah tangganya itu tidak lulusan SD untuk kondisi pendidikan. Jadi ini tadi IPM tadi menurut Bapak bagaimana meningkatkannya? Ini kondisi ini sangat rendah sekali. Jadi terus bagaimana kita cara solusi menengah dan panjangnya agar sekolah ini menjadi prioritas. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu, saya coba dalamin lagi dari kondisi infrastruktur dasar yang ada di rumah ya, yang ada di rumah. Misalnya apa? Apakah punya tabung gas, apakah punya lemari es, apakah punya AC dan sebagainya. Ternyata hampir semua orang miskin kita tidak punya akses apa-apa, kecuali motor, Bapak Ibu ya. Jadi sepeda motor, itu kita tunjukkan tadi ya, sepeda motor. Jadi mereka itu hampir semua ingin punya sepeda motor ya, terutama. Dan untuk daerah-daerah yang tadi, daerah-daerah tadi angkutan umumnya tidak bagus, itu hampir semua punya sepeda motor ya. Jadi sebenarnya punya sepeda motor itu belum tentu dibayar lunas Bapak Ibu, itu bisa saja dihutang setiap bulan dibayar dan pendapatan mereka itu ke sana. Dan apa sebenarnya yang harus mereka punya? Ternyata mereka tuh semua punya televisi Bapak Ibu ya, punya dan punya lahan tanah ya. Dan lahan tanah ini sebenarnya alasan kita
kita sangat punya potensi besar mencari solusi untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Kemudian apalagi Bapak Ibu, kalau kita lihat by name by address ya, yang tidak punya toilet tadi ada sampai 39.000, ada alamat dan ininya di Bapeda, saya yakin mereka sudah punya data ini. Kemudian tidak memiliki sumber air minum terlindung juga masih banyak, sekitar 37.000. Itu kira-kira data-data yang bisa kita sampaikan lagi. Kemudian informasi apa lagi Bapak Ibu? Jadi dari mereka itu sebagian besar memang pekerjaannya itu di pertanian, tanaman padi dan palawija dan perkebunan ya. Jadi kalau Bapak Ibu mencari solusi sektoral ya, selesaikanlah pertanian, tanaman padi, palawija dan perkebunan. Jadi Bapak Ibu, ini di Bali ya, contoh yang paling bagus salah satu saya lihat di Bali itu ya, di satu kabupaten mereka itu akan membeli produk yaitu pertama beras ya, yang kedua manggis, karena orang miskin mereka bekerja di sektor padi dan manggis, dengan harga 2 kali lipat harga pasar menggunakan dana BUMK, Badan Usaha Milik Kampung. Kemudian setelah mereka beli wajib dengan uang tunai, mereka itu pasarkan ke BUMD, ya, pasarkan ke BUMD dan BUMD yang mengelola. Kemudian BUMD ini kan mungkin ada orang-orang yang pintar di sana dan dia kemas dan sebagainya, dan malah mereka juga masih bisa dapat untung. Jadi akhirnya walaupun kita di pasar membeli manggis dengan harga yang murah, itu sebenarnya ke petaninya itu sudah dibayar 2 kali lipat dari harga pasar. Itulah kira-kira kebijakan mereka. Jadi bagaimana kebijakan bisa menyelesaikan solusi kemiskinan, itu salah satunya. Jadi ada BUMK, ada BUMD. Ini yang diberikan, tapi untuk khusus ya, untuk sektor orang miskin yang bekerja. Itu yang contoh dilakukan dengan baik. Kemudian saya coba lakukan analisis lagi Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita di Sulawesi Barat, bekerja di sektor apa, peluang kita miskin berapa? Jadi sebenarnya kalau di Sulawesi Barat itu kalau kerja di sektor kehutanan, kalau ada 100 orang bekerja di sektor kehutanan, itu 58 orang jadi orang miskin. Dan untungnya hanya sedikit orang yang bekerja di sektor kehutanan, hanya 0,1%. Karena potensinya tidak sangat bagus ya. Tetapi kalau kita lihat yang peluang miskin orang terbesar itu apa? Pertanian, tanaman padi dan palawija, dan hortikultura ya. Tetapi yang paling banyak orang bekerjanya ada di sektor adalah pertanian, tanaman padi dan palawija. Jadi orang bekerja di Sulawesi Barat itu, kalau ada 100 pekerja di Sulawesi Barat, itu 38 orang miskin, yang 38 ini adalah pekerjaannya di sektor pertanian, tanaman padi dan palawija. Untuk ini Bapak Ibu, itu menariknya, itu Malaysia itu membuat program namanya UPJA, Pak, Usaha Pengolahan Jasa Pertanian. Jadi di UPJA itu ya petani padi sekitar 100 hektar pertanian padi mungkin dikelola oleh satu UPJA ya. Jadi UPJA itu akan memberikan hasilnya sesuai ke petaninya, dan petani itu juga diberikan pemerintah di sana itu ternak dan lain sebagainya. Jadi di samping pertaniannya tetap jalan, yang dikelola oleh UPJA, ya dibantu oleh UPJA, kemudian dia juga bisa disertifikasi pekerjaan. Jadi istilahnya selain dia itu sebagai petani tanaman pangan, juga dia itu sebagai peternak. Nah, jadi ada kombinasi-kombinasi dan bisa akses pendapatan lain atau anyaman dan sebagainya. Itu yang dilakukan Malaysia. Jadi Malaysia itu Bapak Ibu, angka kemiskinannya sekarang itu 0,6%, tidak sampai 1%. Itu contoh kebijakan-kebijakan yang jadi solusi. Jadi ini kira-kira tingkat kemiskinan tadi ya. Kemudian pengangguran juga sangat rendah sekali di sana, karena orang aksesnya ke pekerjaan itu mungkin sangat mudah di Sulawesi Barat, tetapi nilai tambah dari pekerjaan yang mereka kerjakan itu yang sangat rendah. Jadi usulan rekomendasi kami Bapak Ibu, mungkin agak terlalu cepat ya. Pertama memang menurunkan beban pengeluaran, ini harus tetap kita lakukan ya, dengan program-program yang bantuan sosial tadi, jaminan sosial, jaring pengaman sosial, yang perannya sampai 4% lebih ya dalam penurunan kemiskinan di Sulawesi Barat yang tadi faktanya sudah kita lihat. Kemudian minimalkan wilayah kantong kemiskinan Bapak Ibu, minimalkan wilayah kantong kemiskinan seperti apa? Jadi untuk daerah-daerah prioritas perlu infrastruktur dasar supaya apa? Jangan sampai kemiskinan struktural itu terjadi lagi. Jadi bukan karena masyarakatnya tidak mau keluar dari kemiskinan, tetapi dukungan pemerintahnya yang kurang. Itu jangan sampai terjadi.
Yang ketiga, meningkatkan pendapatan. Ini pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, akses pekerjaan dan sebagainya. Ini jadi sangat penting. Ya, kemudian satu lagi perlu konvergensi Bapak Ibu penggunaan anggaran ya. Pemanfaatan anggaran itu untuk daerah-daerah yang sudah kita fokuskan tadi dan lokusnya sudah ditentukan, kalau bisa program-program intervensinya itu mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang sama ya. Kemudian apalagi mengupayakan pertumbuhan yang inklusif. Jadi apa? Kita sudah tahu penduduk miskin kita bekerja di sektor pertanian, perkebunan. Kenapa sektor pertanian dan perkebunan ini tidak menjadi solutif? Ya, itu kan aneh. Jadi Bapak Ibu, hasil studi kami satu lagi tentang sawit Bapak Ibu ya. Ternyata sawit itu ya, itu hasil studinya ya. Jadi ini sejarah ekonomi ya, studi ada hasil studi saya lihat. Jadi di sana mengatakan bahwa petani sawit itu hanya mampu mengelola 2 hektar. Ya. Ternyata Bapak Ibu, kalau petani sawit mengelola 2 hektar, dia itu hanya punya penghasilan sekitar 2 sampai 2,5 juta per bulan. Ternyata itu hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar dia dan tidak tidak membuat dia bisa menabung. Jadi akhirnya dampaknya apa? Dampaknya dia itu akan menjadi buruh sawit dari sekarang sampai anak cucu dia. Sedangkan kalau kita beri dia itu lahan lebih dari 2 hektar sampai 3 hektar, itu sudah melewati skala ekonomi. Artinya apa? Dia itu bisa menabung dan malah dia itu bisa menjadi pemilik lahan dan sebagainya. Jadi ternyata masyarakat hanya mampu mengelola 2 hektar itu ternyata itu adalah hoak Bapak Ibu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya jadi pekerja seumur hidup. Jadi hal-hal itu yang harus diperhatikan oleh Pemda Provinsi Sulawesi Barat. Lihat skala ekonomi dan lihat produktivitas dari sektor ekonomi yang dikerjakan masyarakat. Jangan sampai kalau skala ekonominya tidak memenuhi, maka dia itu akan terus kembali lagi ke miskin terus gitu. Tapi kalau sudah melewati skala ekonomi itu bisa diselesaikan dari pertama dari luas lahan, yang kedua dari produktivitas. Lahannya mungkin tetap 2 hektar, tapi produktivitasnya lebih tinggi, nggak ada masalah. Atau lahannya ditambahkan. Jadi kalau itu lewat, kebutuhan dasarnya memenuhi, maka dia itu akan bisa keluar dari kemiskinan. Itu jadi penting sekali, dan kita jangan seperti Belanda, Bapak Ibu, kita usahakan masyarakat kita miskin terus, sehingga jadi pekerja sampai hari ini. Itu makanya PTP itu seluruh Indonesia itu tetap bisa berjalan, karena memang desain pekerjanya itu didesain seperti itu. Saya sampaikan saja fakta-fakta yang seperti ini. Kemudian memanfaatkan program-program kesehatan Bapak Ibu ya, untuk memecahkan masalah lokal. Seperti apa itu? Ya kalau bisa kita udah lihat tadi ya, hanya sekitar 46,7% penduduk desa punya akses kepada rumah sakit. Ini jadi penting sekali, akses rumah sakit ini jadi sangat penting ya. Kemudian ada 41% ya anak balita sulbar mengalami stunting ya. Jadi perlu pemberdayaan fasilitas kesehatan di tingkat terkecil. Jadi program-program tahun 2000-an ke bawah kayaknya sudah bisa kita mulai lagi Bapak Ibu, seperti posyandu dan sebagainya, itu sangat penting sekali ya. Ini sangat-sangat berpengaruh terhadap penanggulangan stunting dan sebagainya. Kemudian memanfaatkan program pendidikan ya. Jadi partisipasi dan lama sekolah. Kemudian orang miskin kita sama sekali tidak berpendidikan, hanya SD ke bawah. Terus apa kegiatan-kegiatan yang bisa membantu mereka keluar dari kemiskinan ini. Kemudian yang keempat, program untuk konektivitas wilayah, tadi sudah Bu Wagub sudah sampaikan bagus sekali ya cara-caranya. Kemudian bagaimana kita menjalankannya dengan baik, itu yang perlu kita laksanakan. Dan dana desa, bagaimana optimalisasinya, ini penting sekali. Ya, kemudian bagaimana tadi BUMK tadi seperti saya sampaikan, jadi ternyata bukan hanya dengan anggaran, dengan kebijakan-kebijakan yang sederhana tadi, kita bisa mencari solusi yang sangat bagus. Ya, kemudian dan pembelajaran kita Bapak Ibu ya, kalau kelembagaannya bagus, ternyata percepatan penurunan kemiskinannya jauh lebih bagus dibandingkan daerah lain. Ini kita hasil studi kita ya, TKPK yang bagus itu penurunan angka kemiskinannya jauh lebih tinggi dibandingkan daerah yang lainnya. Kemudian perlu peran TKPK ya dalam hal koordinasi, dalam hal pengendalian semua kegiatan SKPD. Dan harapan kami di TNP 2K, kita saling terintegrasi Bapak Ibu. Kami memang dari pusat ini hanya bisa mengeluarkan kebijakan, dan kita selalu mengevaluasi kebijakan-kebijakan kita itu.
Tapi kalau kebijakannya yang salah, mungkin daerah tidak pernah akan kita lakukan evaluasi yang berlebihan. Tetapi kalau kebijakan sudah benar, maka kalau ada kesalahan itu mungkin oknum. Jadi itu makanya kita di TNP 2K berusaha bagaimana dari sisi datanya kita lakukan perbaikan ya secara nasional. Yang kedua, bagaimana dari sisi mekanisme implementasinya kita perbaiki secara nasional. Itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangan. Sesuatu itu pasti tidak sempurna. Saya hanya menambahkan sedikit dari yang disampaikan Bu Wakil Gubernur tadi yang sudah sangat komplit. Sedangkan bagaimana kita menjalankannya itu yang jadi sangat penting. Yang kedua, saya melanjutkan dari Bapak Sekda tadi sudah sangat komplit sekali ya yang disampaikan beliau, dan mudah-mudahan dengan koordinasi ini kebijakan-kebijakan kita sudah tahu bahwa kita fokuskan ke daerah pedesaan, kemudian fokuskan di sektor yang dua tadi ya, yang orang miskinnya begitu besar, kemudian kita selesaikan permasalahan skala ekonomi kita, skala produksi yang mereka lakukan harus bisa mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Itu kira-kira poin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.